Kontrak pernikahan bab 97. Hari itu Bintang meminta suaminya untuk menemaninya ke mall membeli hadiah pernikahan untuk Anna dan Alek. Dan pilihan mereka adalah toko perhiasan. Bintang dan Rangga memasuki sebuah toko perhiasan yang sangat terkenal di kota tersebut. Bintang memilih beberapa bentuk perhiasan yang ada di toko tersebut. "Mas, menurutmu bagusan mana? Yang ini apa yang ini?" tanya Bintang sambil menunjukkan dua kalung di tangannya dengan model yang berbeda. Rangga melihat kedua kalung tersebut bergantian. "Dua-duanya jelek," jawab Rangga beberapa detik kemudian. Bintang mendengus kesal mendapat jawaban dari suaminya itu. Dia meletakkan kembali kalung yang tadinya dia pegang. "Mbak, apa pesanan saya sudah jadi?" tanya Rangga pada penjaga toko perhiasan tersebut. Bintang menatap suaminya heran. "Sebentar tuan, saya ambilkan dulu ya." Tidak lama kemudian, penjaga toko tersebut keluar dengan membawa sebuah kotak. "Ini tuan, pesanan Anda." Penjaga toko tersebut memberikan kotak yang tadinya dia bawa kepada Rangga. Rangga memberikan kotak itu kepada Bintang. "Apa ini?" tanya Bintang. "Bukalah," suruh Rangga. Bintang membuka kotak tersebut. Matanya terbelalak saat melihat isi kotak tersebut. Ternyata 3 buah kalung dengan liontin yang sama dan ada inisial nama dirinya dan 2 sahabatnya. "Mas, kapan kamu memesan ini?" tanya Bintang dengan mata berkaca-kaca. Dia tahu kalau suaminya memang sangat perhatian padanya, tapi dia tidak menyangka kalau suaminya juga akan memperhatikan persahabatannya. "Aku tahu, kalian bertiga sudah bersahabat sejak lama. Jadi itu adalah hadiah dariku untuk kalian," jawab Rangga. "Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak," ucap Bintang sambil memeluk suaminya itu. "Aku juga sudah menyiapkan hadiah untuk Anna dan Alek. Sebenarnya bukan hanya untuk mereka berdua saja, tapi untuk kita semua." "Apa itu?" "Rahasia," jawab Rangga. "Ayolah Mas, apa hadiahnya?" tanya Bintang. "Kalau diberitahu sekarang, bukan rahasia lagi dong namanya." "Mas, ayolah, apa hadiahnya?" "Tunggu saja besok." Mas Rangga." Setelah membayar pesanannya, Rangga kemudian berjalan keluar meninggalkan toko perhiasan tersebut. Rangga mengajak istrinya masuk ke sebuah restoran karena sudah waktunya makan siang. "Sayang, kamu mau makan apa?" tanya Rangga pada istrinya. "Apa saja deh," jawab Bintang. Rangga memesan beberapa menu makanan. Tidak lama kemudian, makanan pesanan mereka sudah berada di meja mereka. "Makanlah," suruh Rangga. Dan Bintang memulai memasukkan makanan ke dalam mulutnya. "Aku dengar Bima sudah kembali ke Amsterdam," kata Rangga tanpa menoleh ke arah Bintang. Bintang menatap suaminya sebentar, kemudian kembali mengunyah makanannya. "Kenapa kamu diam saja?" tanya Rangga. "Memangnya aku harus ngapain kalau Kak Bima kembali ke Amsterdam?" Bintang malah balik bertanya. "Kamu tidak merasa sedih dengan kepergian si Bima itu?" tanya Rangga lagi. "Sebenarnya sedih sih, tapi kan itu keinginan dia. Masa aku harus melarang dia pergi?" Rangga meletakkan sendok dan garpunya yang ada di tangannya. Tiba-tiba hatinya terasa sedikit sakit mendengar jawaban dari istrinya itu. "Kenapa?" tanya Bintang. Rangga hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Bintang. Bintang menggenggam tangan suaminya dan tersenyum. "Mas, apa kamu berpikir kalau aku masih menyimpan perasaan sama Kak Bima?" tanya Bintang. Rangga masih diam. "Dulu, aku memang pernah menyukai dia. Tapi itu terjadi sebelum aku bertemu denganmu," jawab Bintang. "Lalu kenapa waktu itu kamu menemui dia?" tanya Rangga. "Waktu itu? Kapan?"
Tanya Bintang kebingungan. Di warung bakso Pak Samad, aku melihatmu bertemu dengannya, jawab Rangga. Mas mengikutiku? Tadinya, aku khawatir kamu kenapa-napa. Makanya waktu itu aku mengikutimu, jawab Rangga. Lagi-lagi Bintang tersenyum. Kenapa malah tersenyum? Tanya Rangga. Aku senang karena ternyata cinta Mas padaku begitu besar. Bukankah kamu sudah mengetahui hal itu? Mas, waktu itu aku dan Kak Bima nggak sengaja ketemu. Aku ke warungnya Pak Samad karena ada janjian sama Ana dan Dewi. Mungkin pas Mas lihat, mereka belum sampai kali, jawab Bintang. Kamu cemburu sama Kak Bima, Mas? Tanya Bintang lagi. Dengar ya, Mas, aku hanya mencintaimu. Lagian aku ini tidak terlalu pintar kalau harus mencintai dua orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Rangga tahu kalau istrinya itu tidak berbohong, tapi dia punya sebuah ide licik di kepalanya. Baiklah, aku akan percaya padamu, tapi kamu harus menciumku, kata Rangga sedikit liris saat mengatakan kata menciumku. Tapi ini di restoran, Mas. Tidak mau ah. Ya sudah, kalau begitu aku tidak percaya padamu. Bintang bangun dari tempat dia duduk dan berjalan menghampiri Rangga. Bintang mencium pipi suaminya, tapi Rangga masih menggelengkan kepalanya. Dia malah menunjuk bibirnya sendiri sebagai tanda kalau Bintang harus menciumnya di daerah tersebut. Bintang melihat ke sekelilingnya. Saat dirasa semua pengunjung sedang sibuk makan makanannya, dengan cepat dia mencium bibir suaminya. Namun ketika dia hendak melepaskan ciumannya, tengkuknya sudah ditahan oleh suaminya. Cukup lama Rangga menahan tengkuk istrinya itu. Saat mereka sudah mulai kehabisan nafas, Rangga melepaskan panggutan bibirnya. Bintang menundukkan kepalanya karena merasa malu. Hampir semua pengunjung menatap ke arah mereka. Berbeda dengan Rangga yang tampak tidak peduli. Terdengar notif masuk dari HP milik Bintang. Dia membuka HP-nya dan membaca pesan tersebut. Mas, ada satu tempat yang ingin aku kunjungi sekarang. Kamu mau kan mengantarku? Tanya Bintang. Iya, aku pasti akan mengantarmu, jawab Rangga. Mereka melanjutkan makan mereka. Rangga merasa bingung saat Bintang membawanya ke rumah sakit untuk bertemu dengan Livia. Kenapa kita ke sini? Tanya Rangga yang merasa tidak suka dengan tindakan yang dilakukan istrinya itu. Kita selesaikan semuanya hari ini, supaya tidak ada salah paham lagi nantinya. Apa kamu masih menganggap kalau aku masih mencintai Livia? Apa kamu tidak percaya padaku? Tanya Rangga dengan suara sedikit meninggi. Bukan begitu, Mas. Bukan itu. Rangga beranjak meninggalkan tempat itu. Tapi langkahnya terhenti saat Bintang memeluknya dari belakang. Mas, aku hanya ingin hidup kita tenang nantinya. Aku tidak ingin kita menyimpan dendam. Aku tidak ingin hidup dengan membenci seseorang. Dan aku berharap kamu juga begitu. Akhirnya Rangga bersedia mengikuti Bintang bertemu dengan Livia. Hai Livia, bagaimana keadaanmu? Tanya Bintang saat memasuki ruang rawat wanita yang pernah menjadi rivalnya itu. Bintang, maafkan aku ya, karena aku pernah berpikir untuk merebut Rangga darimu, ucap Livia. Sudahlah, aku sudah memaafkanmu. Terima kasih ya. Tapi, bagaimana denganmu Rangga? Apa kamu juga sudah memaafkanku? Tanya Livia pada Rangga. Jika Bintang sudah memaafkanmu, maka aku juga memaafkanmu, jawab Rangga. Terima kasih. Livia, aku dan Mas Rangga kesini karena aku ingin mengakhiri perseteruan kita. Aku tidak ingin punya musuh, tapi aku juga tidak berminat menjadikanmu teman. Jadi, mulai sekarang anggaplah kalau kita tidak saling mengenal. Karena jika kita tidak saling kenal, kita juga tidak akan saling membenci. Baiklah,
Terima kasih karena kalian sudah mau datang ke sini ya. Selamat tinggal Livia. Aku doakan agar kesehatanmu cepat pulih. Dan semoga selamanya kita tidak bertemu lagi. Permisi, pamit Bintang. Rangga dan Bintang keluar dari ruang rawat Livia sambil bergandengan tangan. Livia menatap ke arah mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Semua tamu undangan menyalami Alec dan Anna yang berdiri di pelaminan. Mereka berdua tampak seperti raja dan ratu sehari. Dengan balutan dress berwarna hijau toska, Anna terlihat sangat cantik. Demikian juga dengan Alec, dia tampak lebih berwibawa daripada biasanya. Senyum bahagia tampak tersungging di bibir keduanya. Selamat ya Anna, akhirnya kalian menikah juga, ucap Dewi. Selamat An, semoga kalian bahagia dan secepatnya dikaruniai momongan ya, ucap Bintang. Selamat ya Lek, semoga kalian bahagia dan semoga kalian lebih dewasa dan bijaksana, ucap Juan kepada adik satu-satunya itu. Makasih Kak, jawab Alek. Selamat ya Lek, akhirnya anak kecil ini nikah juga, ucap Nando. Sialan, aku bukan anak kecil lagi Kak, sergah Alek. Selamat ya Alek, ucap Rangga. Dia juga memberikan sebuah amplop pada Alek. Apa ini? Tanya Alek. Buka saja. Alek membuka amplop pemberian Rangga tersebut. Paket liburan ke Paris, kata Alek. Iya, tapi bukan hanya untuk kalian saja sih. Aku sudah memesan tiket untuk kita semua, termasuk kamu Juan. Rangga melihat ke arah Juan. Tapi kayaknya aku gak bisa ikut. Besok aku dan Mentari harus kembali ke desa. Aku sudah terlalu lama meninggalkan rumah sakit di sana, tolak Juan karena memang dia sudah lama meninggalkan pekerjaannya. Ya, sayang sekali. Padahal aku sudah berharap bisa bersenang-senang denganmu seperti waktu kita kuliah dulu, sambung Nando sambil merangkul Juan. Aku juga diajak kan? Tanya Nando. Tadinya sih, aku tidak mau mengajak kamu, karena kamu asisten yang menyebalkan. Tapi berhubung kamu suami dari sahabat istriku, jadi terpaksa aku mengajakmu, jawab Rangga sedikit bercanda. Lihat istriku, bosku ini keterlaluan ya, kata Nando pura-pura mengadu kepada istrinya. Kamu ini sudah mau punya anak dua masih saja seperti anak kecil, kata Dewi yang disambut tawa oleh yang lainnya. Sebenarnya Nando, Rangga, dan Juan akan bersikap sangat konyol saat mereka sedang berkumpul bertiga. Kontrak pernikahan bab 98. Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka semua pergi ke Paris. Anna dan Alex sudah menunggu yang lain di bandara. Tidak lama Dewi datang bersama Nando dan anak perempuannya Kiara. Kalian sudah lama nunggunya? Tanya Dewi kepada pasangan pengantin baru yang berdiri di depannya. Kita juga baru sampai kok, jawab Anna. Hai Kiara cantik, apa kabar? Tanya Anna pada anak sulung Dewi. Baik Tante. Tante juga apa kabar? Tanya Kiara. Wah, anak kamu pinter deh. Tante juga baik Kiara cantik, jawab Anna seraya memuji. Sayang, aku juga pengen punya anak yang cantik seperti dia. Anna mengatakan hal itu sambil memeluk lengan Alex, laki-laki yang sekarang sudah berstatus sebagai suaminya. Kita pasti akan mendapatkannya. Segera sayang, jawab Alex seraya mencium puncak kepala Anna. Lek, ngomong-ngomong kemarin malam sudah gol berapa kali? Tanya Nando sambil mengedipkan sebelah matanya. Kak Nando ini, di sini ada Kiara. Kenapa bicarakan masalah itu di sini? Kata Alex. Tenang saja, anakku gak denger. Lihat, dia lagi dengerin musik dengan earphone-nya, jawab Nando sedikit berbisik. Alex tidak mempedulikan pertanyaan Nando. Dia hanya melihat ke arah jam tangannya. Kak Rangga lama banget sih, gumam Alex.
Itu dia. Ana menunjuk ke arah beberapa orang yang berjalan mendekati tempat mereka berdiri. Beberapa orang itu adalah Rangga, Bintang, dan tidak lupa dua anak kembarnya Tama dan Mika, beserta Mia dan juga Rati. Maaf ya, kita baru sampai. Habisnya tadi kita ketiduran, ucap Bintang. Enggak kok, kita juga baru sampai beberapa menit yang lalu, jawab Dewi. Mika, Tama, kalian tidak lupa kan sama Kiara? Dia ini anak Tante Dewi yang waktu itu pernah bermain dengan kalian. Nanti dia akan bermain bareng kalian lagi di sana. Bintang memperkenalkan kembali kedua anak kembarnya kepada anak sulung Dewi dan Nando, Kiara. Sebenarnya, ini bukan yang pertama kalinya ketiga bocah itu bertemu. Tapi terakhir kali mereka ketemu, Kiara dan Tama sempat berantem. Tama dan Kiara sama-sama memutar bola matanya malas. Berbeda dengan Mika yang terlihat sangat senang karena bisa bertemu dengan Kiara lagi. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu, saat Dewi berkunjung ke rumah Bintang bersama putrinya Kiara, Tama sempat menjahilinya. Di saat semua orang berada di dalam rumah dan Kiara sedang bermain bareng Mika, Tama dengan sengaja menaruh kecap di atas sepatu milik Kiara. Alhasil saat Kiara hendak pulang dan memakai sepatunya, kakinya dipenuhi dengan kecap. Padahal Kiara paling benci dengan yang namanya kotor. Kiara semakin tidak menyukai Tama karena Tama tidak mau meminta maaf padanya. Kia, nanti kita main sama-sama ya, kata Mika. Tentu saja Mika, jawab Kiara. Terdengar dari pengeras suara bahwa pesawat yang akan menuju Paris akan segera take off. Mereka semua segera menuju ke terminal keberangkatan. Setelah kurang lebih 18 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di Bandara Paris. Begitu mereka keluar dari bandara, ada seseorang laki-laki yang datang menghampiri mereka. Rangga dan laki-laki tersebut berbicara dalam bahasa Prancis. Selamat datang Tuan Rangga Wijaya. Nama saya Erik. Saya yang bertugas memenuhi segala keperluan Anda selama di Paris. Terima kasih. Saya Rangga. Bisakah Anda berbahasa Indonesia? Karena teman saya tidak bisa bahasa Prancis. Oh, tidak masalah Tuan Wijaya. Kebetulan saya pernah tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Jadi saya bisa sedikit bahasa Indonesia, jawab orang yang bernama Erik tersebut. Tapi kalau bahasa Inggris, kami lumayan jago loh Tuan Erik, sela Nando yang tidak mau terlihat bodoh di depan orang yang bernama Erik. Erik hanya tersenyum mendengarnya. Mari, saya sudah menyiapkan 4 mobil untuk mengantarkan Anda semua ke hotel. Pria yang bernama Erik itu mempersilahkan rombongan untuk menaiki mobil yang sudah disediakan. Erik mengantarkan mereka ke hotel. Begitu sampai di hotel, semua orang menuju kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Mom, Mika mau lihat menara Eiffel sekarang, pinta Mika saat mereka berada di dalam kamar hotel. Tama juga, Mom. Dari yang Tama baca, katanya menara Eiffel lebih indah dilihat pada malam hari. Ayolah, Mom, kita ke sana sekarang. Kini giliran Tama yang juga meminta pergi untuk melihat menara Eiffel. Mas, panggil Bintang pada suaminya. Jawab Rangga. Kamu dengarkan, anak-anak ingin melihat menara Eiffel sekarang. Kita baru sampai sayang, besok saja ya, jawab Rangga. Mom, ayolah, rengek Mika sambil menggoyangkan tangan mobinya. Ayo Mom, ayo. Tama juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara kembarnya. Ayolah Mom. Ayo Mommy. Kedua anak itu terus merengek. Bintang menghela nafasnya dan kembali menatap suaminya. Baiklah, kita ke sana sekarang, jawab Rangga. Yeay! Teriak kedua anak itu saking senangnya. Tapi sekarang kalian mandi dulu, terus makan. Setelah itu baru kita ke menara Eiffel, oke? Oke, Daddy, jawab keduanya bersamaan. Kedua bocah itu segera berlari menuju kamar mandi. Rangga, Bintang, dan kedua anaknya segera menuju ke tempat yang ingin mereka lihat, yaitu menara Eiffel.
Sebenarnya Bintang sudah mau mengajak ibu dan mertuanya, tapi mereka memilih tidak ikut karena lebih memilih untuk beristirahat. Sementara yang lainnya sudah tidak berada di dalam kamarnya masing-masing. "Mami, lihat, indah kan?" teriak Mika dan Tama ketika mereka sampai di bawah menara. "Iya, sangat indah," jawab Bintang karena ini juga pertama kalinya Bintang melihat menara Eiffel secara langsung. "Mami, Daddy, aku dan Mika main ke sana dulu ya." "Jangan jauh-jauh ya sayang," jawab Bintang. Tama dan Mika berlarian di sekitar kawasan menara. "Sayang, apa kamu bahagia?" tanya Rangga kepada istrinya. Dia memeluk Bintang dari belakang. "Tentu saja. Terima kasih ya Mas, karena kamu sudah membawa kami ke sini," ucap Bintang. "Tidak usah berterima kasih, karena aku juga bahagia saat melihat kalian semua bahagia," kata Rangga. "Lagian semua ini tidak gratis," tambah Rangga yang membuat Bintang mendongakkan wajahnya menatap suaminya itu. "Apa aku harus membayarnya?" tanya Bintang. "Tentu saja," jawab Rangga. "Sayang, kamu kan tahu aku tidak punya cukup banyak uang untuk membayarnya." "Siapa bilang aku mau uang? Bukankah uangku juga uangmu sayang?" "Lalu?" tanya Bintang. "Aku ingin kamu melayaniku malam ini," jawab Rangga dengan berbisik di telinga Bintang. Blus, wajah Bintang merona mendengar permintaan suaminya itu. Kontrak pernikahan bab 99. Rangga, Bintang dan kedua anaknya segera kembali ke hotel tempat mereka menginap. Namun sebelum mereka kembali, mereka terlebih dulu mampir ke sebuah gerai penjual es krim. "Daddy, Mika mau es krim rasa coklat. Tama mau rasa vanila aja, Dad." "Sayang, aku juga mau yang rasa stroberi." Bintang juga meminta es krim pada suaminya. Rangga hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah ketiga orang yang dia sayangi itu. Dia segera menghampiri penjual es krim tersebut dan berbicara dengan bahasa Prancis. "Nyonya, tolong beri saya 1 es krim rasa coklat, vanila, dan stroberi." "Apa mereka istri dan anak-anak Anda, Tuan?" "Iya." "Wah, istri Anda sangat cantik, Tuan. Kedua anak Anda juga lucu dan menggemaskan. Pasti Anda sangat mencintai mereka." "Tentu saja, mereka adalah sumber kehidupan bagi saya. Senyum mereka adalah kebahagiaan saya." "Ini, Tuan, es krimnya." "Terima kasih." "Sama-sama, Tuan." Rangga memberikan es krim tersebut kepada ketiga orang di sampingnya. "Bintang?" panggil seseorang yang baru saja datang ke gerai penjual es krim tersebut. Bintang menatap suaminya bingung, sementara Rangga menatap orang itu dengan tatapan tidak suka. Orang itu berjalan menghampiri Bintang. "Ini beneran kamu?" tanya orang itu. Bintang masih bingung. "Ya elah Bintang, masa kamu tidak mengenali saya sih?" Bintang memandang orang itu dari atas hingga bawah. "Kamu Kak Dion?" tanya Bintang yang akhirnya mengenali orang itu. "Ya ampun Bintang, ternyata butuh waktu lama ya buat kamu mengenaliku," gerutu Dion. Dion adalah salah satu kakak kelas yang populer di SMA Bintang dulu. "Maaf Kak, habisnya Kak Dion beda banget. Dulu kan kakak sangat keren waktu di SMA. Bahkan kakak juga salah satu kakak kelas favorit aku dan teman-teman," jawab Bintang. "Benarkah? Terima kasih, aku sungguh sangat tersanjung," kata Dion. Kamu bilang dulu. Jadi sekarang aku sudah gak keren gitu?" tanya Dion lagi dengan sedikit bercanda. "Masih sih, tapi cuma dikit," kata Bintang. Bintang dan Dion tertawa bersama, bahkan sampai melupakan keberadaan Rangga di sana. Rangga sengaja mengeraskan suara dehemannya. "Oh iya Kak Dion, kenalin, dia suamiku." "Mas, ini Kak Dion, kakak kelasku dulu." Bintang memperkenalkan mereka berdua. Dion mengulurkan tangannya pada Rangga.
Namun Rangga tidak menerima uluran tangan tersebut. Dia malah memberikan tatapan tajamnya kepada Dion, seakan memberinya peringatan untuk menjaga sikap terhadap istrinya. Dion yang mengenali wajah Rangga langsung menurunkan uluran tangannya. Dia tahu maksud tatapan yang diberikan oleh Rangga padanya. Mendadak nyalinya menjadi ciut. "Aku dan anak-anak nunggu di sana," kata Rangga sambil menunjuk tempat duduk yang tidak jauh dari gerai es krim tersebut. Rangga membawa kedua anaknya bersamaan. Namun sebelum pergi, dia kembali memberikan tatapan tajamnya kepada Dion. "Maafkan suamiku ya, Kak. Dia memang selalu bersikap begitu dengan orang yang baru dia kenal." "Tidak masalah. Mungkin dia masih tidak suka denganku karena kejadian itu," jawab Dion dengan suara sedikit lirih karena takut didengar oleh Rangga. "Memang Kak Dion pernah bertemu dengan suamiku?" tanya Bintang penasaran karena menurutnya ini pertama kalinya mereka bertemu. "Kamu ingat kan kejadian setelah acara prom night? Aku dan teman-temanku dipukuli," Dion balik bertanya. Bintang mencoba mengingat-ingat kejadian yang terjadi setelah acara prom night malam itu. "Oh iya, aku ingat, aku dengar Kak Dion dan teman-teman Kak Dion dipukuli orang." "Iya, bahkan kami sempat harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari," Ibu Dion. "Memang siapa yang mukulin Kak Dion CS sampai separah itu?" tanya Bintang lagi. Bintang diam sambil mencoba berpikir. Namun beberapa detik kemudian Bintang kembali bersuara. "Apa orang itu Mas Rangga?" tanya Bintang sambil menatap Dion. Dion mengangguk. "Jadi beneran Mas Rangga?" Bintang bertanya lagi untuk meyakinkan dirinya. Lagi-lagi Dion menjawabnya dengan anggukan. "Tapi kenapa?" tanya Bintang. Dion menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sebenarnya malam itu aku dan teman-temanku membicarakanmu. Sebenarnya malam itu aku dan teman-temanku membicarakanmu. Kami membicarakan tentang perubahan yang terjadi padamu. Ya, bisa dibilang kami membicarakan kecantikan dan keseksianmu malam itu." Bintang menatap tajam Dion. "Maafkan kami, tapi gara-gara hal itu kami dipukuli hingga babak belur," ucap Dion. "Dulu, aku tidak tahu kenapa orang itu memukuli kami, tapi sekarang aku tahu alasannya. Pasti suamimu itu tidak suka karena kami membicarakan kamu," tutur Dion. "Tapi kenapa dulu kalian tidak melaporkan Mas Rangga ke polisi?" tanya Bintang lagi. "Ya, sebenarnya ada untungnya juga sih kami dipukuli, karena kami mendapatkan kompensasi yang besar dari suamimu. Jadi kami bisa mempunyai modal untuk usaha," jawab Dion panjang lebar. "Oh iya, kenapa Kak Dion bisa ada di sini?" tanya Bintang. "Aku melanjutkan usaha kuliner ayahku, dan keluarga kami sedang mencoba mengembangkannya di sini." "Oh, kapan-kapan mampir saja ke restoran keluargaku. Letaknya tidak jauh kok dari sini. Kamu bisa ajak suami dan kedua anakmu. Tenang saja, sebagai promosi aku kasih gratis," kata Dion lagi. "Kak, sepertinya suamiku sudah terlalu lama menunggu. Aku pamit ya," pamit Bintang. Bintang berjalan meninggalkan Dion. "Jangan lupa mampir," teriak Dion. Bintang hanya mengacungkan jempolnya sebagai jawaban. Bintang menghampiri suami dan anak-anaknya yang duduk di bangku yang berada tidak jauh dari tempatnya berbicara dengan Dion. "Sepertinya seneng banget ketemu sama kakak kelas," sindir Rangga. Bintang malah tersenyum mendengar sindiran suaminya. Dia duduk di sebelah suaminya dan menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. "Momi, es krim punya Momi buat Mika ya?" tanya Mika. "Iya sayang, makanlah," jawab Bintang. "Aku baru tahu kalau ternyata sebelum menikah, suamiku ini sudah jatuh cinta padaku," kata Bintang. Rangga hanya memalingkan pandangannya ke tempat lain. "Benarkah? Aku tidak merasa," jawab Rangga tanpa menatap wajah istrinya. "Terima kasih ya sayang, meskipun kamu tidak mengakuinya, tapi aku sangat bahagia," ucap Bintang kemudian mencium pipi suaminya. "Mami, kenapa cuma Dedi yang dicium?" kata Mika sambil memanyunkan bibirnya. "Oh, putri Momi yang cantik ini minta dicium juga," kata Bintang.
Mika menganggukkan kepalanya. Sini, sini Momi cium. Tama juga mau, sambung Tama. Bintang mencium kedua anak itu bergantian. Tidak ada yang minta dicium Dedi nih, tanya Rangga yang berpura-pura ngambek. Mika mau. Tama juga. Kedua anak itu memeluk dedinya. Rangga juga melakukan hal yang sama dengan yang Bintang lakukan. Dia mencium kedua anaknya bergantian. Apa Momi juga mau Dedi cium? Rangga menggoda istrinya dengan mengedipkan sebelah matanya. Bintang memukul dada suaminya pelan. Mereka berempat pun berpelukan. Kontrak pernikahan bab 100. Hari kedua di Paris. Hari ini semuanya berencana pergi ke Taman Asterik bersama. Alex, Anna, Nando, Dewi, juga si kecil Kiara sudah menunggu Rangga dan Bintang di lobi hotel. Bahkan Mia, Rati beserta Tama dan Mika juga sudah berada di sana. Kak Nando, bos kakak benar-benar keterlaluan. Masa dia sudah membuat kita menunggu selama 1 jam? Kata Alex kepada Nando. Tante, sebenarnya Rangga sudah bangun belum sih? Tanya Nando pada Mia. Mereka sudah bangun kok sejak pagi, jawab Mia. Sudahlah mas, mungkin mereka sedang bersiap-siap, kata Anna seraya mengelus pundak suaminya. Memangnya seberapa lama sih siap-siapnya? Gerutu Alex yang sudah mulai kesal. Memang sih, liburan kali ini semua biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh Rangga. Tapi tetap saja kan, rasanya kesel banget harus nunggu selama 1 jam. Terutama bagi pengantin baru seperti dirinya. Kalau tahu akan selama ini menunggu Rangga, dia lebih memilih di kamar terlebih dulu bersama sang istri dan menghabiskan waktu di ranjang. Tama, Mika, waktu kalian kesini orang tua kalian sudah bangun belum? Tanya Dewi pada kedua anak kembar di sebelahnya. Tidak tahu tante, karena waktu Tama dan Mika bangun, kami langsung ke kamar nenek dan grandma, jawab Mika. Tidak lama kemudian orang yang ditunggu-tunggu pun datang juga. Ayo jalan, ini sudah siang, ajak Rangga tanpa merasa berdosa. Is, Kak Rangga benar-benar ya, gerutu Alex. Nando menatap Rangga. Dia tahu dengan pasti apa yang membuat bosnya itu sampai datang terlambat. Hei, berapa ronde sampai siang begini baru keluar kamar? Tanya Nando sembari berbisik. Berisik. Semalaman Rangga tidak bisa tidur karena tidak bisa menyalurkan hasratnya. Semalam begitu pulang dari Menara Eiffel, memang kedua anaknya itu langsung tertidur. Tapi saat dia sudah memulai aksinya menjelajahi tubuh sang istri, tiba-tiba kedua anaknya bangun dan dengan terpaksa, dia menghentikan aksinya tersebut dan menidurkan kembali anak-anaknya. Tapi hal tak terduga terjadi. Di saat kedua anaknya sudah tertidur kembali, ternyata orang yang harusnya memuaskannya malah ikutan tertidur. Alhasil Rangga pun harus menahannya hingga pagi. Pagi itu saat kedua anaknya bangun dan pergi ke kamar ibu dan mertuanya, dia langsung melanjutkan hasratnya yang sempat tertunda. Sekarang kita mau jalan-jalan kemana nih? Tanya Alex. Ke Taman Asterik saja. Aku dengar wahana di sana seru, jawab Bintang. Aku setuju dengan Bintang. Anna ikut berbicara. Anna dan Bintang bertos ria. Rangga dan Alex memutar bola matanya melihat tingkah istri mereka. Mereka semua menaiki mobil yang sudah disediakan oleh Erik. Oh iya, Erik adalah orang kepercayaan Rangga di Paris. Dia yang mengelola perusahaan milik Wijaya Group yang ada di negara tersebut. Oh iya mas, Pak Erik sudah nikah belum sih? Tanya Bintang dengan suara lirih kepada suaminya saat mereka berada di dalam mobil. Kenapa? Bukannya menjawab, Rangga malah balik bertanya. Dilihat dari wajahnya, sepertinya umur Pak Erik sudah tidak muda lagi. Saya duda nyonya. Suara Pak Erik sedikit membuat Bintang terkejut dan sedikit malu. Pasalnya dia mengira Pak Erik tidak mendengar pembicaraannya dengan Rangga. Maaf ya Pak, ucap Bintang. Maaf ya Pak, ucap Bintang. Tidak apa-apa nyonya, jawab Pak Erik disertai senyum.
Rangga menggelengkan kepalanya melihat sikap sang istri yang kadang-kadang seperti anak kecil. Pak Erik menjadi duda karena istrinya meninggal 10 tahun yang lalu. Dia juga belum mempunyai anak. Rangga sedikit menjelaskan tentang siapa orang kepercayaannya itu. Ayah Pak Erik, Om Edward, sudah bekerja di Wijaya Group sejak Papa memulai usahanya. Sama seperti Om Edward, Pak Erik ini adalah orang kepercayaan Wijaya Group, tambah Rangga. Oh iya Pak Erik, bagaimana kabar Om Edward? Tanya Rangga. Ayah sehat, beliau titip salam buat Pak Rangga dan keluarga, jawab Erik. Salam balik ya buat Om Edward. Nanti sebelum kami kembali ke Indonesia, kami akan mampir ke rumah Om Edward, kata Rangga. Tidak lama kemudian mereka sampai juga di Taman Esterik. Semua tampak antusias ingin menaiki roller coaster, bahkan ketiga anak kecil yang ikut juga ingin menaikinya. Namun karena mereka masih kecil, mereka tidak diizinkan naik. Ana dan suaminya yang terlebih dulu naik, disusul Rangga dan Bintang. Sebenarnya Rangga paling tidak suka menaiki wahana yang satu ini. Jika disuruh memilih, Rangga lebih suka berkelahi dengan puluhan orang dibanding harus menaiki wahana ini. Tapi demi istrinya tercinta dia melakukannya. Sementara itu, Nando lebih memilih menemani istrinya berbelanja di mall yang letaknya tidak jauh dari tempat itu. Jika saja saat ini Dewi sedang tidak hamil, maka dia pasti akan ikut menaiki roller coaster tersebut. Mia juga lebih memilih untuk berbelanja. Dia mengajak Besan dan kedua cucunya berkeliling di mall. Berapa usia kandunganmu sekarang, Wi? Tanya Mia kepada Dewi di sela-sela mereka berbelanja. Jalan 5 bulan, Tante, jawab Dewi. Aku juga berharap kalau Bintang akan hamil lagi. Aku ingin punya cucu yang banyak. Aku yakin Tante akan punya cucu lagi. Bintang kan masih muda. Lagian, mereka juga rajin melakukannya, jawab Dewi sedikit berbisik. Kamu ini... Tante tidak memperhatikan leher Bintang tadi. Begitu banyak tanda di sana. Aku yakin Pak Rangga baru saja membuatnya. Makanya tadi mereka terlambat datang. Dewi dan Mia sama-sama tertawa. Ma, Kiara nggak mau bareng Tama. Kenapa Kia sayang? Tanya Dewi. Kiara menceritakan apa yang baru saja dilakukan oleh Tama. Tadi Tama, Mika, dan Kiara pergi untuk membeli es krim. Tama menyuruh Kia untuk menunggu di depan sebuah gerai es krim yang masih belum dibuka. Tama bilang kalau es krim di gerai tersebut sangatlah enak. Jadi dia menyuruh Kia untuk mengantri terlebih dahulu, karena jika tidak, dia tidak akan kebagian. Tama menarik adik kembarnya, Mika, untuk meninggalkan Kiara. Cukup lama Kia berdiri di depan gerai itu. Dia baru menyadari kalau Tama mengerjainya setelah ada orang yang bilang kalau gerai es krim itu sudah tutup sejak 2 hari yang lalu. Maafkan Tama ya Kia cantik, ucap Mia sambil mengusap lembut rambut Kiara. Kia masih cemberut. Sekarang di mana mereka? Tanya Dewi. Kia menunjuk keberadaan si kembar dengan matanya. Tama dan Mika sedang berjalan ke arah mereka. Kia, maafin Mika ya. Mika nggak tahu kalau Tama mau ngerjain Kia, ucap Mika. Kiara masih tetap cemberut. Kia, maafin Mika ya, pinta Mika dengan mengatupkan tangannya. Kia cantik, Mika kan sudah minta maaf. Ayo maafin dia sayang, kata Dewi untuk membujuk anaknya itu. Iya, Kia maafin. Tama, ayo minta maaf sama Kia, suruh Mia pada cucu laki-lakinya. Tidak mau, Grandma. Salah sendiri kenapa Kia mudah percaya sama orang. Harusnya dia itu lebih waspada, jawab Tama. Tante, sepertinya aku dan Bintang bakalan jadi besan kelak, bisik Dewi sambil cekikikan. Sepertinya sih. Begitu turun dari wahana roller coaster, Rangga langsung mencari toilet untuk mengeluarkan seluruh isi perutnya. Dia benar-benar merasa pusing karena wahana tersebut. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Bintang cemas saat suaminya keluar dari toilet. Tidak, aku hanya sedikit pusing, jawab Rangga. Aku kan sudah bilang tadi,
Kalau Mas nggak mau naik, nggak apa-apa. Masnya malah maksa dan bilang nggak masalah. Aku kan cuma ingin terlihat keren di depanmu, jawab Rangga. Tidak usah naik wahana itu, kamu juga akan selalu keren bagiku, Mas, puji Bintang. Benarkah? Tanya Rangga sambil menarik pinggang istrinya. Hampir saja Rangga mendaratkan bibirnya di bibir mungil istrinya. Kalau saja Alek tidak menginterupsinya. Hei, masih ada kami di sini, interupsi Alek. Bintang melepaskan tangan suaminya dari pinggangnya. Sialan kamu, Lek. Alek malah ketawa puas karena berhasil membuat Rangga kesal. Keempat orang itu segera menuju ke tempat Dewi dan yang lainnya berada. Kontrak pernikahan.